Apakah kalian tahu di dunia ini ada CPU baru dengan harga cuman 1 jutaan kecil, punya 6 core 12 thread, kenceng, dan support di motherboard jadul keluaran tahun 2017? Kenalin nih, Ryzen 5 5500 yang secara spek dia itu mirip banget sama kakaknya, yaitu si Ryzen 5 3600. Tapi bang, si Ryzen 5 5500 ini kan walaupun harganya murah, dia nggak support PCI Express generasi keempat. Sedangkan si Ryzen 5 3600 dia udah support PCI Express generasi keempat. Nggak worth it dong. Masa kalah sama Ryzen 5 3600? Oke, sebelum kalian marah-marah dan bilang CPU ini nggak worth it karena nggak support PCI Express generasi keempat, tonton video ini sampai akhir, kita akan bahas lebih dalam soal ini. Let's go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Dingantar Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Di video kali ini kita akan membahas sebuah CPU yang harganya cuma 1 jutaan kecil, tapi udah punya 6 core dan 12 thread, dan dia itu support di motherboard jadul. Jadi buat kalian yang misal pakai motherboard jadul keluaran tahun 2017 seperti A320M, kalian bisa upgrade ke CPU ini. Kenalin, yaitu ada Ryzen 5 5500. CPU ini rilis pada bulan April tahun 2022 dengan MSRP sekitar $159, termasuk ke dalam jajaran Ryzen 5 series dan menggunakan arsitektur Zen 3 dengan codename Cezanne yang dipasang di soket AM4. Ya, kita kayaknya nggak perlu bahas lebih dalam soal arsitektur Zen 3 karena ya ini arsitektur Zen 3 tuh udah dikeluarin pada tahun 2020 ya, jadi udah 4 tahun umurnya si Zen 3 ini. Jadi ya udah banyak gitu ya yang ngebahas beberapa peningkatan performa dari Zen 2 ke Zen 3. Seperti layout arsitektur yang baru yang bikin lebih efisien, peningkatan IPC atau instruction per clock sampai 19%, dan peningkatan lainnya yang bikin Zen 3 ini mantep karena udah banyak yang bahas ya dari 4 tahun yang lalu. Nah sekarang kan udah Zen 5 gitu bang, ngapain bahas Zen 3, itu terlalu jadul gitu ya. Ya walaupun arsitektur Zen 3 ini udah keluar dari 4 tahun lalu gitu ya, tapi menurut saya arsitektur Zen 3 ini masih menarik dan masih worth it dan masih relevan untuk tahun 2024 ini. Kita bahas lebih dalam. Nah, salah satunya CPU yang pakai arsitektur Zen 3 juga, yaitu ada AMD Ryzen 5 5500 yang memiliki 6 core dan 12 thread dengan clock speed di 3,6 GHz dan turbo boost up to 4,2 GHz. Dengan TDP 65 watt, CPU ini bisa dibilang hemat daya untuk CPU dengan 6 core dan 12 thread pada masanya. Oh ya, ngomong-ngomong si Ryzen 5 5500 ini, dia itu unlock, jadi bisa kalian overclock kalau motherboard kalian support overclocking. Soal iGPU, karena ini varian tanpa huruf G, jadinya ya CPU ini nggak punya iGPU. Bicara soal konektivitas, Ryzen 5 5500 ini mendukung PCI Express generasi ketiga, bukan generasi keempat. Ya, jelek dong bang, nggak worth it dong. Ngapain dibeli Ryzen 5 5500 ini? Nggak support PCI Express generasi keempat, sedangkan VGA card sekarang udah generasi keempat SSD. Ya, kita akan bahas soal itu nanti, makanya tonton video ini sampai akhir. Yang paling menarik di sini si Ryzen 5 5500 atau Ryzen 5000 series itu, dia masih bisa dipasang di motherboard seri lama bahkan seri kelas bawah seperti A320M, dengan catatan BIOSnya itu udah diupdate atau bisa diupdate ke AGESA 1.2.0.6b atau yang lebih baru. Oke, lanjut, kita akan bahas spesifikasi lengkap dari si Ryzen 5 5500 kali ini. Sebagai perbandingan, saya bandingkan juga dengan Ryzen 5 4500 yang saya pakai, dan ini bisa dibilang satu generasi di bawah ini, tapi keluarannya tuh kalau nggak salah lebih baru si Ryzen 5 4500. Lalu ada kakaknya yaitu si Ryzen 5 3600. Oke, untuk codename di sini si Ryzen 5 3600, 4500 dan 5500 nih semuanya beda codename karena beda generasi, beda arsitektur juga. Lalu untuk arsitektur Ryzen 5 3600 dan 4500 pakai Zen 2, sedangkan 5500 udah pakai Zen 3. Untuk litografi sama-sama 7 nanometer, memory type DDR4, dan yang membedakan di sini adalah si Ryzen 5 3600 dia itu udah support PCI Express generasi keempat, sedangkan si Ryzen 5 4500 dan juga 5500 walaupun lebih baru tapi masih pakai PCI Express generasi ketiga doang gitu ya. Nggak worth it dong. Ya elah, lagi-lagi dibahas, nanti kita akan bahas gitu ya soal worth it atau enggaknya si Ryzen 5 5500 ini, makanya tonton video sampai akhir gitu ya. Lalu untuk TDP di sini Ryzen 5 3600, 4500 dan 5500 sama-sama di 65 watt. Cuman di si Ryzen 5 3600 ada keterangan punya package power tracking sampai 88 watt. Lalu ketiganya punya 6 core 12 thread, clock speednya yang 4500 turbo boostnya
100 MHz lebih lambat dari keduanya, dan juga untuk L3 cache di sini bervariasi gitu ya. Yang paling gede di sini ada Ryzen 5 3600 yang punya 32 MB L3 cache gitu ya. Ini paling besar dibanding teman-temannya, adik-adiknya gitu ya. Lalu si Ryzen 5 4500 cuman punya 8 MB dan Ryzen 5 5500 punya 16 MB. Emang 16 MB L3 cache cukup, Bang? Nanti nge-lag dong buat main game. Nanti kita akan bahas ya. Lalu untuk TJ Max di sini sama-sama 95 derajat Celcius untuk si Zen 2 berkeluarga gitu ya. Dan si Ryzen 5 5500 TJ Max-nya sampai 90 derajat Celcius. Lalu saya bandingkan juga dengan si saudaranya yaitu Ryzen 5 5600 yang sama-sama arsitektur Zen 3 dengan codename yang berbeda yaitu Vermeer. Nah, di sini yang membedakan Ryzen 5 5500 dengan 5600 adalah codename, dan itu berpengaruh pada beberapa fitur dan ya beberapa yang dipangkas gitu ya. Seperti walaupun keduanya sama-sama Zen 3, tapi untuk CPU dengan codename Zen di sini ada beberapa yang dipangkas seperti clock speed yang lebih rendah, L3 cache yang lebih kecil, dan support PCI Express generasinya masih yang generasi ketiga. Makanya Ryzen 5 5500 ini harganya bisa dibilang lebih murah, lumayan gede gitu ya dari si Ryzen 5 5600. Oke, itu tadi beberapa spesifikasi lengkap dari Ryzen 5 5500, dan sebagai pembanding saya bandingkan juga dengan Ryzen 5 yang saudaranya maupun yang kakak-kakaknya atau pendahulunya. Dan mungkin kita langsung saja bahas soal benchmark sintetis gaming dan juga produktivitas ya pada Ryzen 5 5500 ini. Let's go. Oke, seperti biasa ada Cinebench series. Di sini ada Cinebench R15, R20 maupun R23. Dari hasil benchmark terlihat bahwa Ryzen 5 5500 memberikan peningkatan performa yang cukup signifikan ya dibandingin sini saya nggak tahu nyebutnya kakak atau adenya ya. Pokoknya generasi sebelumnya itu Ryzen 5 4500 di semua pengujian. Contohnya pada Cinebench R15, Ryzen 5 5500 dapat skor 218 pada single core dan 1699 di multicore-nya. Lebih tinggi sekitar 21% ya dan 16% dibandingin Ryzen 5 4500. Hasil serupa juga terlihat di Cinebench R20 dengan peningkatan 14% di single core-nya dan 19% di multicore-nya. Sedangkan di Cinebench R23, Ryzen 5 5500 unggul dengan perbedaan 14% di single core dan hampir 20% di multicore-nya. Hal ini menunjukkan bahwa si Ryzen 5 5500 dengan arsitektur Zen 3-nya lebih efisien untuk tugas-tugas berat seperti rendering. Oke, lanjut ada 3D Mark series yaitu 3D Mark Firestrike dan juga 3D Mark Time Spy. Saya ngetes CPU-nya doang yang sama-sama pakai Radeon RX 5700 XT. Hasil menunjukkan bahwa Ryzen 5 5500 kembali unggul dengan skor 7177 di Time Spy CPU test. Ini lebih tinggi sekitar 5,4% dari Ryzen 5 4500. Lalu pada 3D Mark Firestrike ya, physics test di situ Ryzen 5 5500 mendapatkan skor 21.645. Ini meningkat sekitar 13,7% dibandingin Ryzen 5 4500. Mohon maaf teman-teman, ada yang jual keripik depan rumah gitu ya. Oke, next kita masuk ke video editing atau lebih tepatnya video encoding ya, pakai Adobe Media Encoder atau Adobe Premiere Pro di sini ya. Saya coba hanya CPU only dan teman-teman bisa lihat Ryzen 5 5500 dapat merender video Full HD 30 fps dengan waktu 22 menit, sedangkan Ryzen 5 4500 di 30 menit 11 detik. Next ada Blender Cycles BMW CPU only ya. Di sini Ryzen 5 5500 mampu merender dalam waktu 4 menit 22 detik, sedangkan Ryzen 5 4500 mampu merender dalam waktu 4 menit 31 detik. Ya, perbedaannya tipis-tipis ya kalau sama CPU yang sama-sama 6 core. Jadi jumlah cores di sini sangat berpengaruh. Walaupun begitu, ini juga membuktikan bahwa Ryzen 5 5500 dengan arsitektur Zen 3-nya memiliki peningkatan yang cukup signifikan untuk beberapa skenario, salah satunya untuk Blender ini. Walaupun ya untuk Blender siapa yang render pakai CPU only gitu kan. Oke, kita masuk ke benchmark yang teman-teman suka yaitu gaming. Kita tes yang pertama yaitu Valorant. Di sini untuk rata-rata FPS-nya pada saat main game Valorant di resolusi 768p lowest atau rata kiri gitu ya, VSync dimatiin dan ya semuanya rata kiri buat ngetes CPU-nya doang. Di sini Ryzen 5 5500 rata-rata FPS-nya ada pada 246, sedangkan Ryzen 5 4500 ada pada 238. Loh, kok bedanya tipis bang? Bedanya tipis banget gitu ya. Ya menurut saya ini bukan perbedaan yang tipis, dibuktikan juga dengan minimum FPS ya pada saat pengujian Valorant.
Ryzen 5 4500 nih lebih kerasa ya ngedrop FPS ya dibandingin Ryzen 5 5500. Dan yang paling kerasa adalah di game CS2, Counter Strike 2 di sini 2 kali lipat rata-rata FPS-nya lebih kencang dari Ryzen 5 4500. Hal ini terjadi karena Ryzen 5 5500 itu punya 16 MB L3 cache yang dimana itu 2 kali lebih besar dari Ryzen 5 4500. Dan juga balik lagi ke desain atau layout dari arsitektur Zen 3 gitu ya, yang membuat Ryzen 5 5500 ini jadi lebih efisien. Oke, next kita masuk ke pengujian tambahan yaitu konsumsi daya di sini ya. CPU package power yang saya hitung ya, Cinebench R23 rata-rata si Ryzen 5 5500 nih ada pada 72 watt. Ini di atas klaim TDP-nya, tapi memang seperti itu ya. Lalu untuk Valorant dia rata-ratanya di 36 watt. Dan saat pengujian Cinebench R23 mungkin ada sedikit throttling ya. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini. Pada pengujian Cinebench R23 multi-core suhunya udah menyentuh TG max-nya di 90 sampai 92 derajat Celcius. Walaupun begitu CPU package powernya tetap di 72 wattan. Ya ini agak throttling tapi nggak parah-parah banget ya. Jadi kalau kalian pakai cooling yang sama kayak saya seperti Cryorex C7 dan performa Cryorex C7 ini di atas sedikit dari cooling bawaan AM4. Ya karena ini saya pakainya cooling Cryorex C7 ini emang cooling khusus buat PC mini ITX gitu ya, bukan cooling yang tower yang emang khusus buat high performance. Jadi ya brand cooling ini saatnya. Lalu saya juga ingin lihat gitu ya si clock speed versus temperatur masing-masing cores-nya, dan ya itu semuanya rata di 4,2 GHz hampir semuanya ya. Dan rata-rata temperaturnya juga di 90 derajat Celciusan. Dan yang paling panas tuh ada core 0 dan juga core 3 itu di 90 terus, dan core yang lainnya cuma di 80-an. Lalu saya juga tes clock speed versus temperatur, di situ terbukti ada sedikit banget gitu ya, sedikit banget throttling. Jadinya turun sekitar 50 MHz untuk si CPU performance gitu ya. Awal-awal dia nyentuh 4250 MHz ya untuk si clock speednya pada saat pengujian Cinebench R23. Namun saat dia suhunya udah menyentuh tadi TJ max-nya 90 derajat gitu ya, dia turun di 4,2 GHz-an gitu ya. Dan akhirnya turun di 4,15 GHz. Oke, itu tadi beberapa benchmark dari si Ryzen 5 5500. Dan sekarang kita akan bahas ya, ini mungkin yang kalian tunggu-tunggu. Apakah worth it beli Ryzen 5 5500 di saat ada Ryzen 5 3600 yang dia itu udah support PCI Express generasi keempat, dan juga ada Ryzen 5 4500 gitu ya yang harganya lebih murah dikit, dan juga di atasnya bisa dapat Ryzen 5 5600 dengan clock speed yang lebih tinggi, dan juga dengan L3 cache yang lebih besar, dan juga udah support PCI Express generasi keempat. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu ya harga dari ketiga CPU yang bisa dibilang mirip-mirip sama Ryzen 5 5500. Dan kok nggak ada Ryzen 5 3600 bang? Ya karena Ryzen 5 3600 di sini udah nggak ada yang barunya gitu ya. Di pasaran Ryzen 5 3600 tuh emang udah nggak diproduksi lagi gitu ya. Yang ada cuman sih 5500, 5600 dan juga 4500 gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di situ gitu ya, perbedaan harga dari Ryzen 5 4500 dan Ryzen 5 5500 nih hanya beda dikit gitu ya. Jadi kalau misal kalian mau upgrade dan CPU kalian tuh support Ryzen 5 5000 series ya, kalian nanggung aja, mending sekalian upgrade ke Ryzen 5 5500 karena harganya cuma beda 90.000 pas gitu ya dari si Ryzen 5 4800. Dengan ya teman-teman bisa lihat tadi gitu ya, peningkatan performa yang cukup lumayan kerasa dari Ryzen 5 4500 yang masih pakai arsitektur Zen 2. Lalu untuk Ryzen 5 5600 juga di sini perbedaan harganya cukup lumayan kerasa gitu ya, di 280 ribuan. Emang kalau misal kalian bisa nabung lagi sih mending pilih 5600. Tapi apakah perlu gitu ya Ryzen 5 5600 buat teman-teman? Kalau dalam konteks kalian mau upgrade dari CPU lama kalian yang pakai motherboard kelas bawah atau motherboard lama gitu ya kayak A320M maupun B450M, Ryzen 5 5500 dengan harga yang lebih murah dari 5600 menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman gitu ya. Dan juga Ryzen 5 5600 ini walaupun udah support PCI Express generasi keempat, tapi karena sebelumnya pakai motherboard yang nggak support PCI Express generasi keempat, jadi untuk apa upgrade ke 5600 gitu ya, karena ya fitur PCI Express generasi keempatnya nggak akan bisa dipakai. Kalau dibandingin sama 4500 ya tanggung gitu ya, cuma nambah dapat 90.000 udah dapat 5500 yang performa
performanya lebih kenceng, hampir 20% dari 4500 gitu ya. Tapi kalau kalian misal butuh Ryzen 5 5600 karena alasan clock speednya atau karena L3 cache lebih besar, kalian bisa pilih aja sih Ryzen 5 5600 dengan catatannya itu tadi gitu ya. PCI Express generasi keempatnya nggak akan bisa dimanfaatkan gitu ya, karena motherboard kalian tuh motherboard yang lama. Lalu untuk kalau kalian misal sebelumnya udah pakai B550M gitu ya, terus udah pakai Ryzen 5 3300X atau 3100 gitu ya, atau teman-temannya Ryzen 3000 non series terus kalian udah pakai B550M yang PCI Express generasi keempat, nah ini Ryzen 5 5600 nih bisa jadi opsi yang menarik, atau bisa dibilang wajib kalian upgrade ke 5600 gitu ya daripada 5500 untuk memanfaatkan PCI Express generasi keempat tersebut. Dan tentu saja dengan PCI Express generasi keempat tersebut ya kalian bisa pakai SSD yang kencang dan bisa jadi nggak bottleneck gitu ya sama GPU yang udah PCI Express generasi keempat. Bicara soal harga, Ryzen 5 5500 ini memang menarik buat yang cari solusi upgrade yang murah, terutama buat teman-teman yang pakai motherboard kelas bawah seperti A320M dan B450M. Selama BIOSnya udah bisa diupdate dan emang support Ryzen 5000 series gitu ya. Dan juga cocok buat upgrade kalau sebelumnya tuh kalian pakai CPU lama kayak Ryzen 3, 5, 7, 1000 series dan 2000 series, lalu Ryzen 3 dan 5 3000 series, atau Ryzen 3 4000 series. Kalau kalian pakai Ryzen 7 3000 series, Ryzen 5 dan 7 4000 series, kayaknya jangan upgrade ke sini deh. Lalu kalau kalian berencana perakit PC dari awal, saya nggak begitu rekomendasiin pakai PCI Express generasi ketiga di tahun 2024. Kenapa? Karena SSD dari PCI Express generasi keempat tuh sekarang udah murah-murah gitu ya. Dan motherboard B550M yang udah support PCI Express generasi keempat juga bedanya cuman sekitar 300 ribuan doang dibandingin sama A320M maupun A520M. Ya emang sih si Ryzen 5 5500 kan bisa dipakai di A320M gitu ya. Tapi ya sayang banget gitu ya kalau kalian baru mau rakit PC, kalau nggak sekalian ambil B550M aja. Kalau kalian udah mampu beli Ryzen 5 5500, kayaknya mending tahan sedikit lagi deh buat ambil Ryzen 5 5600 yang performanya lebih kencang dan sekalian support PCI Express generasi keempat. Karena sekali lagi gitu ya, kalau kalian udah siap beli Ryzen 5 5500, lebih baik sekalian nabung lagi gitu ya buat Ryzen 5 5600 dan motherboard B550M supaya lebih future proof. Namun kalau kita fokus ke value ya, Ryzen 5 5500 ini tetap prosesor yang worth it di kelasnya gitu ya, dengan harga hanya 1 jutaan kecil. Udah dapat 6 core 12 thread, arsitektur Zen 3, dan L3 cache 16 MB. Walaupun hanya PCI Express generasi ketiga gitu ya, CPU ini tetap bisa disandingkan dengan GPU kelas menengah kayak Radeon RX 6600 sampai RX 7700 XT buat main game di 1080p sampai 1440p. Ya, pada akhirnya Ryzen 5 5500 ini menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman yang pingin cari solusi upgrade yang murah di platform lama kalian. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Like jika suka, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesan kata atau kesalahan penyampaian informasi. Saya Jova Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.